Selamat pagi. Kita lanjutkan perkuliahan kita kembali ya, mulai dari Ibu ulangi lagi di dalam hakikat strategi belajar mengajar. Ya. Di sini kita melihat bagaimana sih konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran, ya. Bahwa belajar itu sebenarnya merupakan proses mental, itu yang pertama, melibatkan emosional dan juga pikiran. Nah, ini dinamakan dengan atribut dari belajar, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atribut dari belajar itu adalah bahwa kalau kita belajar berarti ada hasil. Yang dinamakan hasil belajar yaitu ada suatu perubahan perilaku, baik itu menyangkut kognitif, psikomotorik maupun afektif. Kemudian yang ketiga, belajar itu mengalami, ya. Pengalaman itu didapatkan dari pengalaman secara langsung maupun tidak langsung. Kalau pengalaman secara langsung kita langsung bersentuhan, ya, merupakan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Tetapi kalau tidak langsung kita mungkin bisa belajar melalui media, ya. Kemudian yang keempat, prinsip belajar efektif itu apa? Ya, yaitu pertama itu motivasi, perhatian, ya, aktivitas, umpan balik, perbedaan individual, pembelajaran sebagai sistem. Nah, ini kita mengingat kembali bahwa di dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran itu ada 3 fase yang harus dipahami. Pertama adalah fase persiapan, ya. Kemudian waktu itu kedua adalah fase kegiatan inti, ya. Ketiga adalah evaluasi. Evaluasi ini masuk kepada umpan balik. Nah, di mana di dalam pembelajaran yang efektif ini, ketiga fase ini tidak boleh kita lewati. Kita tidak bisa langsung kepada kegiatan inti sebelum kita kepada kegiatan pendahuluan. Nah, di mana pendahuluan itu? Mengapa? Nah, disinilah kita menyampaikan motivasi maupun bagaimana kita memusatkan siswa itu dalam suatu pembelajaran, ya. Disitulah kita baru bisa melakukan aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas pembelajaran itu kegiatan intinya. Dan itu saja tidak cukup, harus ada umpan balik. Makanya ada kegiatan penutup, ya, di dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk variabel strategi belajar mengajar sendiri, yang penting yang perlu kita perhatikan itu juga yang juga sudah kita pahami dari teori-teori belajar, yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, sikap, dan faktor siswa. Ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana sih acuan dari strategi belajar mengajar itu, ada beberapa hal yang kita bisa pahami, yaitu pertama, kalau strategi belajar mengajar itu dari pengaturan guru dan siswa, struktur peristiwa belajar mengajarnya, peranan guru dan siswa, proses pengolahan pesan, itu semua masing-masing mempunyai strateginya sendiri-sendiri, ya. Nah, di dalam pengaturan guru dan siswa bagaimana yang dilakukan? Kemudian kalau pengolahan pesan bagaimana? Di dalam pengolahan pesan ini ada tipe-tipenya lagi, ya. Ada tipe 1 signal learning, belajar signal atau tanda isyarat. Tipe 2 stimulus respon learning, belajar stimulus respon sambut rangsang, seperti itu. Kemudian ada tipe 3 chaining, mempertautkan, dan tipe 4 verbal association, associate verbal. Ada tipe 5 discrimination learning, belajar mengadakan perbedaan. Kemudian tipe 6 concept learning, belajar konsep. Tipe 7 problem solving, belajar memecahkan masalah. Ini beberapa hal-hal yang tadi bagaimana kalau strategi belajar mengajar itu berdasarkan proses pengolahan pesan. Itu ada beberapa tipe itu. Nah, sekarang bagaimana, ya, seorang guru dalam menerapkan strategi belajar itu? Apakah strategi belajar mengajar seperti ini telah diterapkan sepenuhnya dalam dunia pendidikan ini? Ini suatu pertanyaan dan juga menjadi suatu bahan kajian
kita bersama nanti di dalam implikasi strategi belajar mengajar di dalam dunia pendidikan. Kita ingat ya, apa sih peran seorang guru itu di dalam belajar? Bagaimana seorang guru di dalam mengajar? Ya, apakah penting seorang guru itu di dalam proses belajar mengajar? Sebenarnya peran guru itu sangat penting ya. Guru itu sebagai pengajar dan pembimbing ya. Jadi fungsinya itu tidak hanya pemberi informasi. Sekarang kita tidak hanya mendapatkan informasi satu-satunya dari guru, tetapi guru itu sudah menjadi seorang motivator, fasilitator, ya, sehingga dia bisa membina untuk mencapai tujuan pendidikan, ya. Karena apa? Karena kita tahu di dalam zaman sekarang, ya, seorang guru itu perannya penting sebagai pembimbing, ya, mengarahkan, ya, memberikan motivasi, memfasilitasi, pelatih juga. Tetapi sumber belajar itu banyak, jadi guru tidak sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, jadi kalau kita melihat guru sebagai pengajar, apa sih tugas guru sebagai pengajar? Ya, kalau dia pengajar berarti dia memberikan pelayanan kepada para siswa, ya, agar mereka menjadi siswa atau anak-anak yang sesuai dengan tujuan sekolah tersebut melalui bidang pendidikan. Nah, guru bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, ya, baik sosial, budaya maupun ekonomi. Jadi sebenarnya guru itu tidak tergantikan, ya, sekalipun di era teknologi seperti saat ini. Guru masih merupakan faktor utama yang bertugas sebagai pendidik. Bisa nggak robot mendidik manusia? Mungkin bisa dia memberikan pengetahuan, ya, yang sudah diprogramkan sesuai programnya, ya, karena itu tugasnya seorang robot misalnya tidak bisa digantikan. Kalau tugasnya seorang guru tidak bisa digantikan oleh robot. Jadi guru itu memegang berbagai jenis peranan yang mau tidak mau harus dilaksanakannya sebagai guru. Itu guru kalau dia sebagai pengajar. Jadi yang dimaksud sebagai peran di sini ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Ya, guru sekarang adalah suatu jabatan tertentu yang punya tanggung jawab, sehingga dikatakan guru itu harus profesional, ya, dan juga ahli dalam profesinya tersebut sebagai guru. Nah, bagaimana kalau guru sebagai pembimbing? Nah, ini bimbingan itu apa sih? Bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal terhadap sekolah, keluarga, serta masyarakat. Dan ini tidak bisa digantikan oleh robot, ya. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh guru. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, ada kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru, itu harus kita pahami. Pertama, kompetensi profesional, kedua, kompetensi kepribadian, ketiga, kompetensi sosial, keempat, kompetensi pedagogi. Ya, nah, Ibu akan menyorot sedikit di sini tentang kepribadian sebagai faktor utama dalam belajar. Kepribadian guru itu faktor utama dalam belajar. Nah, ini juga terkait dengan strategi. Apa sih pengaruh kepribadian guru? Sebenarnya kepribadian guru di dalam mengajar itu mempunyai pengaruh langsung